Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dari SD Madrasatul Quran Ciganjur? Semoga semua dalam kondisi sehat dan juga Allah berkahi ya. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi dengan Bu Triana dan kali ini kita di mata pelajaran Tadabbur Quran. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah ayat kedua. Di situ Allah menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan dari seluruh alam. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Anak-anakku, langit yang biru yang kita lihat, awan yang indah bisa membentuk segala macam bentuk yang kita lihat, gelombang air mulai dari lautan, sungai, dan bahkan samudera di seluruh dunia, semuanya adalah ciptaan Allah. Dan tentu gelombang air, pergerakan awan, dan langit yang kokoh adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menggerakkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semua tanaman yang ada di sekitar kita, tumbuhan, pohon-pohon yang kokoh dan besar, daun-daun yang rindang, rumput yang hijau kita pandang, dan juga matahari yang menjadi sumber kehidupan dengan sinarnya, mereka semua tunduk patuh kepada Allah. Allah yang menguasai mereka. Allah lah yang juga mengatur bagaimana matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Bagaimana pohon bisa tumbuh dari mulai kecil sampai kemudian besar dan menjulang tinggi. Kita lihat ada banyak sekali bunga-bunga di sekitar kita ya. Bunga-bunga dari mulai kuncup sampai kemudian dia mekar. Sejatinya ada kekuatan yang mengatur itu semua. Dan itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dapati bunga berwarna-warni, itu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang yang ada di sekitar kita yang beraneka macam bentuk, beraneka macam jenis, itu juga adalah makhluk ciptaan Allah dan Allah lah yang menjadi Tuhannya. Binatang baik yang ada di hutan atau di sekitar kita, dari mulai yang kecil, yang besar, itu juga Allah yang menguasainya. Allah yang memberikan mereka insting hingga mereka mengerti bagaimana cara mereka makan, berjalan, dan sebagainya. Bahkan kalau kalian lihat binatang-binatang yang ada di lautan, beraneka ragam dan beraneka warna. Indah ya. Semuanya adalah Allah yang menciptakan dan Allah lah Tuhannya yang mengatur mereka. Kita semua yang ada di alam bumi, dari semua makhluk yang ada di dalam bumi, sejatinya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur kita semua, menjamin rizki kita dan menciptakan kita. Nah, selain itu, apakah kalian tahu di luar bumi ada banyak sekali makhluk ciptaan Allah yang juga menjadi hamba Allah. Artinya Allah juga menjadi Tuhannya. Contohnya adalah matahari, kemudian planet-planet, galaksi, semuanya Allah ciptakan dan Allah atur sedemikian rupa dengan penuh keseimbangan.
Itu semua karena apa? Karena Allah adalah Tuhannya. Allah adalah Tuhan seluruh alam yang mengatur segalanya. Membuat bagaimana mereka bisa bergerak secara stabil, secara seimbang dan tidak bertabrakan. Bintang-bintang yang kita lihat di angkasa sungguh indah ya cahayanya. Itu juga ciptaan Allah dan Allah lah yang mengaturnya. Aneka macam planet yang tidak kita lihat itu juga ciptaan Allah dan Allah lah Tuhannya. Dan mereka tunduk atas perintah Allah. Mereka bergerak atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk, bertasbih dan patuh kepada Allah. Karena Allah lah Tuhannya, Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rizki, dan Allah yang mengatur bagaimana berjalannya ketika ada di alam dunia. Luar biasa ya anak-anak, bagaimana kekuasaan Allah menciptakan seluruh alam semesta dan bagaimana Allah menjadi Tuhan dari seluruh alam semesta.